semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa produk jurnalistik yang teman-teman harus tahu ketika ingin mempelajari jurnalistik. Yang pertama adalah berita. Berita adalah suatu informasi baru atau informasi tentang sesuatu yang sedang terjadi yang kemudian disajikan dan disebarluaskan melalui surat kabar, siaran televisi, ataupun dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau khalayak umum. Adapun beberapa jenis berita yang teman-teman harus ketahui. Sebenarnya jenis-jenis berita ini ada banyak, tapi ada 5 jenis berita yang pada umumnya diketahui banyak orang. Yang pertama adalah straight news atau berita langsung. Straight news ini biasanya dituliskan dengan singkat, jelas dan padat, dan biasanya teman-teman dapat menemukan straight news di depan halaman surat kabar, ataupun jika teman-teman berselancar di internet, teman-teman dapat melihat headline. Nah, headline ini bisa dianggap sebagai straight news atau berita langsung. Yang kedua ada depth news atau berita mendalam. Biasanya depth news ini adalah berita yang didalami dan dikupas secara tuntas juga secara lengkap. Dan depth news ini biasanya berita dari berita yang sudah ada. Yang ketiga ada interpretative news atau berita interpretatif. Berita interpretatif ini biasanya ditulis menggunakan sudut pandang wartawan yang meliput, tetapi tidak terlepas dari fakta yang ada di lapangan. Berikutnya ada opinion news atau berita opini. Biasanya berita-berita ini disajikan dengan menggunakan beberapa sudut pandang dari seseorang. Seseorang dalam artian seperti para cendekiawan, para ahli, ataupun pejabat, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah investigation news atau berita investigasi. Jenis berita ini dilakukan dan disajikan dengan sebelumnya harus melakukan penyelidikan ataupun penelitian tentang kasus yang sedang terjadi atau kasus yang telah terjadi. Biasanya teman-teman dapat menemukan jenis berita ini pada beberapa kasus kriminalitas atau tindak kejahatan yang dianggap sebagai kasus yang besar. Yang berikutnya ada jurnalistik non-berita. Non-berita ini adalah opini, profil, dan sebagainya yang mencakup opini, kolom, esai, tajuk rencana, artikel, karikatural, dan juga pojok. Kalau misalnya berita itu faktual dan aktual, tapi non-berita ini cuma faktual saja, karena non-berita ini sebenarnya sudah diambil dari berita-berita yang sudah lampau, sehingga tidak mengandung kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Berikutnya ada fotojurnalistik. Fotojurnalistik ini adalah bentuk-bentuk dari jurnalisme yang menggunakan gambar-gambar untuk menggambarkan kejadian yang sedang terjadi. Selain media cetak yang telah saya bicarakan sebelumnya, ada pun bentuk dari media siaran seperti radio dan televisi. Nah, radio ini adalah teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menyampaikan sinyal kepada perangkat lain. Berikutnya ada televisi. Nah, televisi ini merupakan teknologi lanjutan dalam sistem penyiaran yang menampilkan visual. Kalau misalnya radio cuma audio, tetapi televisi ini audio visual, sehingga teman-teman dapat menonton dan juga menyaksikan berita di dalam televisi. Selain media cetak dan juga media siaran yang telah saya jelaskan, adapun media siber. Media siber ini seperti apa sih? Media siber ini adalah media yang menggunakan internet untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kalau misalnya teman-teman butuh contoh untuk media siber ini, contoh yang paling dekat adalah Google yang biasanya teman-teman pakai untuk update berita-berita terkini, ataupun sekarang juga ada beberapa platform yang disediakan di Instagram yang teman-teman bisa lihat juga update berita terkini yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan karakteristik dari media cetak, media elektronik ataupun media siaran, dan juga media siber atau media online. Seperti yang teman-teman ketahui, media cetak ini pastinya berupa
surat kabar, ataupun majalah-majalah yang dapat ditemui di mana saja. Selain itu, media cetak ini terkesan lebih murah dan juga media cetak ini bisa dibaca dimanapun teman-teman berada dan bisa dibawa pergi kemanapun teman-teman mau. Namun kalau misalnya dibandingkan dengan media elektronik ataupun media siaran ini, media siaran bersifat lebih mahal dan juga harus digunakan pada satu tempat saja. Seperti kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan berita melalui televisi yang ada di rumah, teman-teman harus duduk dan juga tidak bisa membawa TV itu kemanapun teman-teman mau pergi. Yang ketiga ada media siber atau cyber media ataupun media online. Seperti yang teman-teman tahu, ini lebih mudah, lebih cepat diakses dimanapun teman-teman berada dan kapanpun itu. Media siber atau media online ini bersifat lebih fleksibel daripada media cetak ataupun media elektronik. Ini dikarenakan media siber itu sangat mudah diakses oleh siapapun dan juga mempunyai jangkauan yang lebih luas, bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di seluruh dunia.